Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, Bapak Guru hebat. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan saya Jun Purwadi, Sarjana Sosial Islam Magister Pendidikan, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 3, Kota Lubuk Linggau. Selanjutnya saya akan membacakan tujuan dari pembelajaran khusus, yaitu calon guru penggerak mampu mempraktikkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktik supervisi akademik tersebut. Selanjutnya ada beberapa video. Yang pertama adalah pra-observasi, kemudian selanjutnya adalah video tentang observasi, dan yang terakhir adalah video tentang pasca observasi. Silakan saksikan video saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bu Arsi? Alhamdulillah baik. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan sedikit ngobrol-ngobrol dengan Bu Arsi tentang pembelajaran ke depan ini. Kaitannya dengan tugas saya, yaitu melaksanakan pra-observasi di modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Boleh ya saya bertanya, Bu Arsi? Insya Allah Pak, semampu saya untuk menjawab. Ya baik, terima kasih. Ada beberapa poin yang perlu saya tanyakan sebelum pelaksanaan pembelajaran di kelas. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai Bu Arsi nanti ketika berada di kelas. Silakan. Tujuan pembelajaran yang saya harapkan yang pertama, siswa dapat meyakini adanya qada dan qadar Allah. Siswa dapat bersikap optimis, berikhtiar, dan bertawakal sebagai implementasi beriman kepada qada dan qadar. Dan yang terakhir, saya mengharapkan bahwa siswa dapat menganalisis dan mengevaluasi makna beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik ya. Jadi judulnya intinya itu adalah iman kepada qada dan qadar. Alhamdulillah. Kemudian selanjutnya saya akan bertanya tentang arah pengembangan peserta didiknya itu gimana? Tolong ceritakan. Adapun arah pengembangan ke peserta didik, di sini saya berharap siswa dapat mengimplementasikan beriman kepada qada dan qadar itu dalam kehidupannya sehari-hari. Oh ya baik, jadi nanti setelah pembelajaran iman dan qadar, siswa diharapkan mampu nanti ya mengaplikasikannya apa itu qada dan qadar dan penerapannya baik di lingkungan sekolah, kemudian di lingkungan masyarakat maupun di tempat dia berada. Selanjutnya yang ketiga yaitu model pembelajaran apa yang akan digunakan Ibu ketika nanti di kelas. Model pembelajaran yang akan saya gunakan yaitu PBL atau Problem Based Learning. Jadi anak itu diberikan masalah untuk mereka diskusikan, kemudian mereka presentasikan di depan kelas. Baik ya, jadi model pembelajaran ini bersifat masalah ya Bu ya, sehingga memberikan motivasi kepada siswa sehingga siswa merasa tertantang atau termotivasi untuk belajar di kelas. Kemudian pertanyaan yang keempat, strategi pembelajaran yang akan Ibu laksanakan seperti apa nantinya? Adapun strategi pembelajaran yang saya gunakan yaitu lebih menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Diferensiasi proses audio, visual, dan kinestetik. Diberikan tugas yang berbeda dan konten teks tulisan Arab melalui tema di internet sesuai dengan yang ditugaskan. Ya, baik ya. Jadi apa namanya nanti di strategi pembelajaran ini anak diharapkan untuk mencari ya sumber-sumber pembelajaran itu dari internet ya. Selanjutnya penilaian yang akan Ibu lakukan nanti seperti apa penilaian? Adapun penilaian yang saya lakukan nanti di awal pembelajaran saya akan memberikan soal-soal yang saya berikan kepada anak melalui bentuk games. Nanti ada games seperti ular tangga,
tapi berisi soal-soal. Jadi anak itu tertarik, bersemangat untuk menjawab soal-soal yang saya berikan. Kemudian saya juga menilai dari penilaian sikap, kemudian penilaian psikomotorik melalui diskusi yang nanti akan ada dalam pembelajaran. Ya, jadi itu penilaiannya cukup banyak ya. Mudah-mudahan dengan adanya penilaian ini kita bisa menilai kemampuan anak sampai sejauh mana anak itu masih belajar pembelajaran yang kita berikan. Kemudian pertanyaan terakhir Bu Arsi, yaitu sasaran kelas berapa nanti dan jam keberapa dan di hari apa pelaksanaan pembelajaran yang akan dilakukan? Sasaran kelasnya yaitu di kelas 11 IPA 1 jam ke-7 dan 8 hari Kamis 17 September 2024. Baik ya. Sudah lumayan ini pertanyaannya sudah lumayan ini bisa dijawab. Kemudian selanjutnya saya berharap mudah-mudahan Ibu depannya dapat menerapkan apa yang sudah direncanakan di pembelajaran dan supaya pembelajaran menjadi lebih baik. Terima kasih Bu Arsi atas waktunya. Sama-sama, Pak. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan melakukan video. Umi untuk video observasi, Pak Jun untuk video penggerak. Untuk kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Kelas sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Berdoa memulai. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, kita biasakan untuk memulainya dengan membaca Al-Quran terlebih dahulu. Silakan buka surat An-Nahl. Kita baca bersama-sama. Oke. Word of the day atau kata harian. Kami panggil, sebutkan word of the day kalian ya. Aisyah Novariana. Tetapi sehebat apapun kita merancangkan sesuatu, juga rencana Allah akan sebaiknya rencana. Amira Stella. Kehidupan itu seperti bersepeda, sehingga kau harus tetap berjalan. Dimas Hari Hidayah. Hadir nih, ada ini sesungguhnya ada lebih tinggi daripada ilmu. Ada lebih tinggi daripada Ilmu. Evan Nabil. Ilmi, janganlah kita berduka cita karena Allah semakin. Soleh soleha semua ya. Jadinya Islami semua. Elsa. Dewi, kita jaga sholat, Allah jaga kita. Dunia keperluan, akhirat adalah tujuan. Tidak ada proses yang mudah untuk tujuan yang indah. Rizka Karina. Ini nama dari. Jangan pernah menyerah pada apa yang benar-benar kamu inginkan. Romadiansa. Demi Ya. tanpa salat walaupun kita sudah sangat
Masya Allah. Sudah ya? Kalau words of the day dari Umi boleh bahasa Inggris? Dari Umi, one your prayer in the world is one your stone for build a castle in heaven. Ada yang tahu artinya? In heaven. Boleh, boleh. Artinya satu sholatmu di dunia adalah satu batu untuk membangun sebuah istanamu di surga. Anak-anak, minggu kemarin pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang materi yang pertama tentang apa ya? Beriman kepada hari akhir. Jadi untuk mengingatkan kembali materi yang sudah kita pelajari, Umi ada soal, ya. Kemudian kita kerjakan dengan game. Gamesnya adalah games ular tangga. Jadi ini nanti kita bagi menjadi 4 kelompok. Setiap kelompok akan diberikan soal. Setiap kelompok akan diberikan soal. Jadi kalian baris memanjang, satu orang satu soal. Kemudian lempar dadu kalian maju sesuai dengan nomor dadu yang telah keluar. Mengerti? Ngerti? Silakan baris di lorong koridor. Biar aku yang depan, aku mimpin. Mimpin duluan. Siap? Iya. Kelompok 1 lempar dadu. Aja. Jelaskan apa yang dimaksud dengan beriman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir kita mengetahui bahwa iman itu adalah hari akhir adalah tempat selanjutnya kehidupan di alam semesta. Nah, Jalan yang ini. 6, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kelompok 2 lempar dadu. Kelompok 2 lempar dadu. 3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kiamat sugro. Kiamat sugro adalah kiamat kecil di mana hancurnya sebagian dari alam semesta, yaitu berupa kematian, hancurnya, dan seperti bencana-bencana alam di bawah bumi. 3. Oh iya, benar. 3, kelompok 3. Kelompok 3. Ayo, lempar. 2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kiamat sugro. Kiamat sugro adalah kiamat besar yang diberikan munculnya Dajjal, terus munculnya Imam Mahdi, ciri-ciri Seluruh semesta. Satu, dua. Menjawab kelompok 3. Peristiwa seluruh umat manusia dikumpulkan di tempat yang sangat luas dengan menghadapi pengadilan dari Allah terjadi pada waktu yang sangat luas. Ya. 3. Kelompok 2. Ulang ya. Nama malaikat yang bertugas meniup trompet adalah malaikat Kelompok 3. Yaumul jaza artinya Yaumul jaza artinya yang mencapai nilai angka 100 duluan dapat Lanjut.
Firdaus. Firdaus ya. Oh iya. 3. 1, 2, 3. Malaikat yang bertugas menjaga nafkah adalah malaikat Malik ya. Maju benar. 1, 2, 3. Yeay. Silakan ambil. Tentang kodo dan adapun pengertian kodo secara bahasa bisa diartikan hukum atau keputusan. Dijelaskan dalam Quran surah An-Nisa ayat yang 65, bisa berarti juga kehendak atau menjadikan. Pengertian kodok secara istilah yaitu segala sesuatu yang sudah diputuskan Allah apa zaman azal. Apa zaman azal? Zaman sebelum Nabi. Zaman sebelum diciptakannya segala Sesuatu. Zaman sebelum diciptakannya segala sesuatu. Jadi baru ada Allah. Baru ada Allah. Makhluk yang pertama kali diciptakan Allah itu apa? Diciptakan Allah adalah tingkat apa artinya? Pena. Kenapa Allah menciptakan pena? Untuk apa Allah menciptakan pena? Tulis. Untuk menulis. Menulis apa nak? Menulis apa nak? Iya putra. Menulis takdir setiap waktu. Iya benar. Menulis takdir setiap makhluk. Menulis takdir kejadian dari awal kehidupan sampai akhir. Qada dan qadar atau takdir yang diberikan oleh Allah itu dituliskan Allah dalam sebuah kitab yang bernama Taurat. Kitab apa nak? Kitab Lauhul Mahfuz. Jadi bahkan daun yang gugur pada hari ini pun sudah dituliskan Allah dalam sebuah kitab yang bernama Kitab Lauhul Mahfuz. Contoh dari kodok itu seperti indahnya warna bunga, ditetapkannya waktu kelahiran, rezeki ataupun jodoh. Adapun dalil tentang kodok itu dijelaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 65. Coba ada yang bersedia untuk membaca suratnya? Saya. Ya bisa. Elsa. Dalam Quran surah An-Nisa ayat 65, Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Artinya, maka demi Tuhanmu mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian dalam hati mereka tidak merasa sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Itu dalil dari kodok dijelaskan Allah dalam Quran surah An-Nisa ayat 65. Kemudian kodok secara bahasa itu artinya ketentuan dan kepastian. Dijelaskan dalam Quran surah Al-Mursalat ayat 23, atau ukuran yang dijelaskan dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 17. Secara istilah artinya ketentuan Allah yang telah berlaku bagi semua makhluknya sesuai qada Allah. Qadar ini
dibedakan menjadi dua, takdir mubrom dan takdir mutlak. Nah ini, jadi koda ini dibedakan menjadi dua, ya, takdir mubrom dan takdir mutlak. Siapa yang tahu arti dari takdir mubrom? Takdir mubrom yaitu takdir yang tidak bisa dirubah, dan takdir mutlak adalah takdir yang bisa dirubah. Good ya. Nah ini ya, takdir mubrom. Secara bahasa berarti sesuatu yang sudah pasti. Secara istilah, takdir atau ketetapan Allah yang tidak dapat dirubah atau dielakkan siapapun. Contohnya tuh bawah. Satu, kenyataan bahwa matahari hanya ada pada siang hari, sedangkan bulan dan bintang hanya ada pada malam hari. Nah itu semua adalah takdir mubrom, takdir yang sudah pasti, takdir yang tidak dapat diubah atau dielakkan oleh siapapun, sudah pasti. Ya. Kemudian kematian setiap makhluk, takdir mubrom. Kemudian lanjut, nah ini contoh takdir mubrom. Kelahiran setiap makhluk. Ini tak baik ini. Kemudian yang kedua takdir mutlak. Artinya sesuatu yang digantung atau tidak ada, atau secara istilah takdir yang masih dapat diubah melalui usaha manusia. Nah, contohnya, coba baca satu. Orang miskin yang berikhtiar dengan sungguh-sungguh disertai dengan doa dapat menjadi orang kaya. Tiga, bencana alam mungkin tidak akan menimbulkan korban yang besar jika manusia dapat mempersiapkan diri dalam menghadapinya dengan menggunakan kemampuan atau yang telah Allah berikan. Ya. Nah ini contoh takdir muamalah. Tadi contoh takdir mubrom, ini contoh takdir muamalah. Keterkaitan takdir, ikhtiar dan tawakal. Jadi yang paling atas itu adalah takdir atau ketentuan Allah. Kemudian di bawah takdir itu ada ikhtiar dan tawakal. Ikhtiar itu apa nah? Usaha. Kemudian tawakal, berserah diri kepada Allah. Setelah ikhtiar, sebelum tawakal, apa yang harus kita lakukan? Setelah ikhtiar, sebelum tawakal, apa yang harus dilakukan? Berdoa. Jadi setelah seluruh usaha maksimal kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan tadi, maka seyogianya lah kita untuk berdoa. Setelah berdoa, maka berikhtiar dan sabar. Setelah berdoa, maka tawakal, menyerahkan diri kita atas ketentuan yang telah Allah tetapkan. Jadi apapun hasilnya, kalau kita memiliki sifat tawakal, insya Allah kita akan ikhlas, tenang menjalani hidup. Ya. Nah ini langsung masuk ke perilaku yang mencerminkan iman kepada Allah. Bisa banyak kata yang pertama, menyadari dan menerima kenyataan, senantiasa bersikap sabar, rajin dalam hidup sabar, selalu bersikap optimis, tidak pesimis. Apa optimis? Yang kedua, pantang menyerah atau percaya diri. Optimis. Kalau pesimis? Pesimis tuh yang mencari kalau itu tuh memang gagal, padahal belum dicoba. Ya, pesimis. Putus asa, ragu, tidak percaya diri, itu pesimis ya. Jadi kalau orang yang sudah percaya dengan qada dan qadar, maka dia tidak akan pernah memiliki sikap pesimis. Dia akan tetap optimis. Adapun hikmah yang bisa kita ambil dari mempelajari qada dan qadar, ya, yang pertama dapat membangkitkan semangat dalam bekerja dan berusaha.
memahami lebih lanjut tentang pengertian qada dan qadar, Umi akan memberikan kasus untuk kalian diskusikan bersama kelompok. Kemudian hasil dari diskusi tadi kalian presentasikan di depan kelas. Ya. Silakan bentuk kelompok. Mempresentasikan hasil dari diskusi kalian, kita ice breaking dulu. Mau? Ice breakingnya tentang clap, boom, pack. Clap, boom, pack. Kalau Umi ngomong clap, terus sekali. Kalau Umi ngomong boom, terus ya. Kalau Umi ngomong pen, jawab ambil penanya. Boom, 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 clap, 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 boom, boom, clap. Dua, tiga, kembali sini. Tiga, kembali sini. Ngerti ya bang? Kondisi manusia yang sehat dan stabil. Apakah termasuk takdir mubram atau sesuai dengan penjelasan tadi, sehat dan termasuk. Jadi kelahiran bayi dengan kulit yang berbeda. Apakah takdir mubram atau mu'allaq?
Baiklah, terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Putra Rahman. Di sini saya ingin bertanya atau menanggapi dari pernyataan yang telah kalian sampaikan. Dari foto itu terlihat orang bunuh diri. Itu tuh kan termasuk perbuatan mencela takdir Allah. Dan itu tuh termasuk dalam mencela takdir mubram atau mencela takdir malam. Demikian, terima kasih. Tidak, dia nanya. Itu takdir mu'alaf karena sebenarnya dia ini tuh mencari jalan pintas. Jadi sebenarnya itu bukan jalan satu-satunya dalam menyelesaikan sebuah masalah. Kalau misal dia lebih berikhtiar, dia lebih kayak memikirkan masa depan, pasti dia tuh gak mungkin ngelakuin hal ini. Gimana? Jadi menurut kelompoknya Alira, orang yang bunuh diri itu termasuk ke dalam takdir mu'alaf. Nah, jadi di mana takdir mu'alafnya, di mana takdir mubramnya? Tadi kita sudah belajar bahwa kematian itu masuk ke dalam takdir mu'alaf. Masuk ke dalam takdir mubram. Sedangkan Amira menjawab bahwa orang yang bunuh diri itu takdir mu'alaf. Jadi yang benar mana? Takdir mubram atau takdir mu'alaf? Dirinya tuh mu'alaf karena Kalau misal dia mikir kalau misal imannya kuat kan dia udah bakal bunuh diri. Kalau misalnya kan kalau misalnya takdir mubram itu tuh hal yang memang nggak bisa dirubah. Sedangkan ini kan masih bisa dielakkan. Dia melawan takdir Allah. Dia melawan takdir Allah ya. Perbuatannya itu melawan takdir Allah, termasuk takdir mu'alaf. Tapi kalau kematiannya, matinya di mana, waktunya kapan, itu adalah takdir mubram. Takdir yang pasti, yang tidak bisa dielakkan oleh siapapun. Tapi caranya seperti apa, itu adalah kuasa dari diri kita sendiri. Dan kuasa itulah yang akan dihisab oleh Allah. Sedangkan kematiannya tidak akan dihisab, tapi perbuatan cara dia untuk menjemput kematiannya itu, itulah yang akan dihisab. Ya. Sudah bisa tuh. Oh deh. Baiklah, sekian dari kami. Terima kasih. Demikianlah nak ya materi kita pada hari ini tentang qada dan qadar. Dari materi yang sudah kita pelajari tadi, ada yang bisa menyimpulkan? Baiklah, kesimpulannya ialah pembahasan yang benar dalam masalah qada dan qadar akan menjadikan kita mampu menempatkan diri secara tepat bahwa qada dan qadar adalah perbuatan hamba yang terdapat di dalam lingkaran yang menguasainya dan seluruh khasiat yang ditimbulkan pada sesuatu. Dan terhadap kejadian-kejadian yang menimpa kita, harus kita imani bahwa itu adalah ketentuan Allah. Jika kejadiannya menyenangkan, harus kita syukuri. Jika kejadiannya menyusahkan, kita harus bersabar. Semuanya harus kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terima kasih Rizka. Ya, demikian materi kita hari ini, semoga bisa bermanfaat. Kalau ada salah dari Umi minta maaf kepada Allah yang Maha Pengampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu Arsi? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, baik ya. Setelah kita kemarin mengadakan pra observasi, kemudian saya juga langsung observasi ke kelas. Setelah memantau pembelajaran kemarin, kemudian ini adalah yang ketiga, yaitu pasca observasi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Kegiatan yang sudah dilaksanakan di pembelajaran sebelumnya, itu apa perasaan Ibu setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas? Perasaan saya alhamdulillah pelaksanaan pembelajaran berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana yang telah dibuat dan siswa aktif dalam pembelajaran di kelas. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa perasaan Ibu selama kehadiran supervisor di dalam kelas? Saya merasakan sedikit grogi Pak ya karena adanya supervisor. Ya. Namun saya berusaha untuk tampil sebaik mungkin. Ya. Terkait proses pembelajaran di
kelas, Ibu sudah sesuai dengan perencanaan. Kemudian sesuai dengan pembelajaran, berdiferensiasi, kemudian Ibu juga sudah menggunakan konten ya, kemudian pembelajaran sudah berdiferensiasi proses, kemudian sesuai dengan audio visual, dan kinestetik, kemudian sesuai dengan kebutuhan murid. Pertanyaan selanjutnya itu berikutnya yaitu proses pembelajaran berlangsung aman, lancar, dan terkendali. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada hambatan Ibu yang terjadi pada waktu pembelajaran? Hambatan yang terjadi ketika proses pembelajaran dari saya yaitu lamanya proses pemasangan infokus atau proyektor karena terkendala listrik dan kabel. Ya, tapi alhamdulillah bisa diatasi Bu ya. Alhamdulillah. Kemudian selanjutnya pertanyaan berikutnya adalah hambatan siswa. Apa yang menjadi hambatan dari siswa? Adapun hambatan dari siswa yang terjadi dalam ketika proses pembelajaran yaitu masih ada siswa yang belum berani mengemukakan pendapatnya. Selanjutnya alasan hambatan ini terjadi apa Bu? Jawaban. Alasannya mungkin dari saya kurang maksimal dalam mengkondisikan siswa agar siswa menjadi aktif dalam mengikuti proses pembelajaran. Baik, pertanyaan berikutnya yaitu solusi yang bisa mengurangi hambatan tersebut apa Bu? Adapun solusi yang bisa mengurangi hambatan tadi mungkin saya akan memberikan kepada siswa kesempatan kepada siswa tersebut untuk ditunjuk langsung dalam berpendapat atau dalam mengemukakan pendapatnya. Ya, kemudian berikutnya ada lagi Bu yang kemudian meminta anak-anak untuk memasang proyektor sebelum pembelajaran dimulai. Baik ya, pertanyaan berikutnya, kapan Ibu mulai action dalam memperbaiki hambatan tersebut? Saya akan memperbaiki pada pembelajaran berikutnya, Pak. Ya, luar biasa Ibu, apa yang sudah Ibu laksanakan dalam pembelajaran itu sudah sangat baik dan solusinya juga sudah diutarakan dan dapat memudahkan Ibu sendiri dalam mengajar di kelas, termasuk sudah juga melaksanakan praobservasi, observasi, dan pasca observasi. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Arsina Komarilah Sarjana Pendidikan Islam yang telah memberikan waktunya. Kemudian pertanyaan terakhir Bu, apa yang mau Ibu sampaikan dengan adanya observasi dalam pembelajaran ini? Mungkin observasi ini bisa diteruskan dan dikembangkan supaya memudahkan guru dalam mengajar. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan ini bisa bermanfaat baik untuk saya juga untuk Ibu kedepannya kita sebagai pendidik. Terima kasih. Saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video tentang tugas aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.